Oke teman-teman, di sini saya akan ngajak ngobrol interview nih teman saya yang akan berangkat ke Jepang ya. Betul? Jepang. Yud, namanya Yudi. Ah, nama saya Yudi. Eh, eh, Yudi ini jadi CSMK, latar belakangnya pendidikannya CSMK sama saya. Cuman dari segi usia di kelas saya ini rentang 1 tahunan ya Yud ya. 1 tahunan. Yud, jadi kan banyak orang-orang awam yang bertanya Yud, yang wah penasaran gimana sih bisa sampai ke Jepang. Wah, gajinya di Jepang gimana, gaji di Jepang, etos kerja di Jepang gimana ya. Yudi sendiri nih, nah pada saat di Jepang tuh kan harus ada kursus bahasa kan. Untuk kursus bahasa tuh gimana Yud, coba awal-awal kursus bahasa. kalau Berapa hari kursus bahasanya, penerapan materinya gimana, belajarnya gitu, di mana lokasi belajarnya. kalau lokasi belajar di LPK Salam Mandiri Cianjur. Tapi kan itu gurunya guru di SMK kebetulan. Jadi saya juga ikut les gitu. Terus saya mencoba gitu. Awalnya kan saya gak ngerti tuh bahasa Jepang. Tapi kalau kita ada niat gitu, kalau ingin ke Jepang pasti bisa. Kalau masalah bahasa itu belakangan, yang penting niat dulu. Jadi begitu. Jadi harus berkeinginan, niat yang utamanya Yud ya. Pada saat latihan bahasa Yud, kan orang-orang tuh kurang tahu mungkin ya berapa berapa lama yang dibutuhkan seorang semisal fresh graduate yang lulus SMK mirip semisal Yudi agar bisa ya mateng lah istilahnya. Berapa lama lah kira-kiranya, rata-rata standarnya gitu, berapa lama lah. Paling rata-rata standarnya itu sekitar 2 bulan lah kurang lebih, bisa baca hurufnya gitu, kanji, hiragana, romaji itu. Jadi kalau teman-teman mau belajar ya di SMK, di LPK Salam Mandiri aja gitu, kalau mau gitu. Jadi ada LPK tertentu ya khusus yang menyediakan gimana proses belajar untuk Jepang. Kebetulan Yudi ini LPK-nya gurunya tuh dari SMK ya Yud. Dari SMK. Jadi dari segi pada saat SMK kan udah mengenal terlebih dahulu gurunya. Jadi pada saat begitu masuk LPK ya gak kaget gitu. Jadi udah, oh ini mah guru bahasa Jepang kan Yud ya, guru bahasa Jepang gitu. Nah di Jepang tuh Yud kan beda-beda Yud, rata-rata lapangan kerja ada apa aja sih rata-rata, semisal manufaktur pabrik atau rata-rata yang jasa, atau rata-rata gimana sih Yud? Yudi sendiri pada saat melihat lowongan yang ada di Jepang tuh seperti apa gitu, di entah di manufaktur kah gitu. Kalau di Jepang itu banyak sebenarnya, ada petani, terus perkayuan gitu, manufaktur juga ada sih, tapi itu Tokutegino. Terus konstruksi, pengolahan makanan, penjahitan banyak sih. Tapi kan di Jepang itu ada yang magang, ada yang kontrak kerja. Tapi tergantung kitanya mau milih magang atau mau langsung kontrak kerja. Tapi kalau kontrak kerja itu eh, harus les itu apa, JLPT dulu, JLPT kalau mau Tokutegino. Jadi itu gajinya itu lebih besar dari yang magang gitu. Oke, jadi bisa dikatakan kalau semisal eh, harus magang dulu ya, untuk kompetensi tertentu harus dilatih dulu lah istilahnya ya, dibiasakan dahulu.
Nah, ini nih yang teman-teman orang awam banyak menanyakan terkait soal, wah gaji di Jepang tuh berapa sih? Wah gaji rata-rata standar di Jepang tuh berapa gitu kan. Orang-orang awam beranggapannya wah gaji di Jepang wah besar gitu. Pulang-pulang wah, bisa beli apa gitu kan Jepang. Nah, Yudi sendiri gimana tuh? Nah, terkait gaji dari kacamata Yudi aja beranggapan ya Yudi melihat dari sudut pandang sisi Yudi gimana? Kalau menurut saya sih iya emang gaji di Jepang besar. Tapi tergantung kitanya, balik dari ke kitanya sendiri. Kalau bisa nabung gitu pasti bisa beli apa-apa juga kesampaian. Tapi kalau boros ya tetap aja sama kayak di Indonesia, tergantung kitanya kalau itu. Kalau masalah gaji besarnya tuh. Kalau kalau dalam rentang nih, rentang angka tuh kisaran ada berapa? 20 juta ada? Kisaran 20 sampai berapa? 20 sampai 25 itu tuh kotor, tapi bersih-bersih sih rata-rata 19 18 rata-rata kalau yang magang. Kalau yang Teku Tegino itu beda lagi TG. Kalau TG itu kisaran 30-an lah, bersih-bersih 25, kisaran segitu sih. Bedanya sedikit sama yang magang gitu. Jadi kalau semisal rentang gaji itu angka 20-an sampai 30 lah nyentuh ya. Kalau semisal yang magang ya mungkin di bawah sedikit lah, beda selisihnya agak beda jauh lah ya gitu. Jadi Yudi ini setelah pelatihan bahasa ada proses pelatihan bahasa ada kurang lebih tadi berapa bulan itu? Pelatihan bahasa kurang lebih 2 bulan sampai 3 bulan lah. 2 bulan 3 bulan tah. Nah terus setelah pelatihan bahasa kan ada apa prosedur SO Yud ya. SO tuh, nah SO tuh gimana itu teh apa SO tuh ketentuannya gimana? Bayar kan harus bayar juga kan? Gimana tuh SO Yud? Kalau SO itu kan yang menyediakan job. Kalau SO kalau kalau saya kan awal belajar itu di LPK Asal Mandiri. Itu tuh kayak apa ya? Kayak belajar di sekolah gitu, tapi nggak mensetsu di sana di LPK Asal Mandiri. Jadi LPK Asal Mandiri itu nyari job di LPK lain itu yang namanya SO. LPK lain. Terus kalau belum lulus itu, tapi ada tahap selanjutnya, pasti ngusahain gitu SO juga. Jadi kayak gitu. Jadi kesimpulannya SO itu mencarikan peluang job ya, job kerja ya. Yudi sendiri pada saat interview job kerja berapa kali Yud? Pada saat Yudi interview kan kerja kan rata-rata orang ada yang sekali gagal, 2 kali gagal. Yudi sendiri berapa kali Yud? Alhamdulillah kalau saya itu Haji Mete pertama kali. Alhamdulillah beruntung gitu. Kalau orang lain kan ada tuh teman saya yang di Bekasi itu orang Sulawesi semua. Dia ngomongnya 5 kali sampai 6 kali gitu. Orang-orang nggak lulus gitu. Kalau saya ya alhamdulillah beruntung gitu. Haji Mete. Jadi Yudi ini bisa dikatakan beruntung ya pada saat pertama kali langsung lulus. Wih, beruntung faktor luck, beruntung. Jadi kan ada teman juga kan udah 2 kali 3 kali mencoba berturut-turut tapi belum berhasil gitu. Tapi Yudi mah menyarankannya untuk mencoba lagi lah, belajar lagi lebih tekun ya gitu. Kayak terakhir nih Yud, tujuan utama Yudi ke Jepang gimana Yud? Semisal pengalaman kah atau mau tahu lah gimana Jepang terkait manufaktur kah, gimana sudut pandang Yudi sendiri, gimana tujuan utamanya mau ke Jepang lah gimana? Kalau saya sih pengalaman saya ingin mencari pengalaman baru gitu di Jepang. Kan kalau di Indonesia tuh ya gitu-gitu aja gitu kerjanya, tapi kayaknya sih kalau Jepang itu beda kayaknya, makanya saya ingin mencari pengalaman baru gitu. Terus kan tujuan utama itu
uang kan karena uang. Jadi saya juga kan di sana ingin menabung gitu untuk membahagiakan orang tua gitu. Jadi bagus lah, cukup eh, jelas ya, semisal tujuan utamanya Yudi itu mau menabung investasi kan buat masa depan kan, khusus kalau laki-laki kan nabung ya, bagus lah. Pengalaman juga kan mayoritas di Indonesia, tapi kan minoritasnya Jepang kan, ke luar negeri kan. Ya, mungkin cukup begitu ya teman-teman, podcast ngobrol santai dengan Yudi, teman SMK yang sebentar lagi ke Jepang nih Yud. Kira-kira bulan bulan apa Yud ke Jepang? Eh, Tabung Nana Kagetsu Nagetsu ka Rokugetsu mungkin bulan 6 bulan 7 lah. Bulan 6 bulan 7. Paling bulan 5 itu paling cepat. Kalau bulan 7 paling lambat gitu. Maka 2 minggu lagi itu kontrak kerja saya turun, alhamdulillah. Jadi setelah itu saya menunggu COE sampai 2 bulan 3 bulan lah, terus berangkat. Mungkin ada 3 sampai 4 bulan lagi lah berangkat, kira-kira lah, kemungkinan begitu ya Yud ya. Oke. Ya mungkin itu ya sesi ngobrol santai dengan teman saya Yudi. Cukup segitu teman-teman.